Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua yang ku punya
setiap langkahku, nafasmu di hidupku, nafasmu di hidupku, diriku di hatimu, kau berikan segalanya untukku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu, semua yang ku bisa. Oh, semua yang ku bisa itu karenamu, semua yang ku punya, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu, semuanya milikmu Tuhan, kau pemilik hidupku. Oh, segala kemuliaan hanya untukmu, semuanya milikmu Tuhan, kau pemilik hidupku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu, semua yang ku bisa. Oh, semua yang ku bisa itu karenamu, semua yang ku punya Tuhan, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Terima kasih Tuhan, semuanya milikmu Tuhan, kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan, oh, segala kemuliaan hanya untukmu. Terima kasih Bapa, semuanya milikmu Tuhan, kau pemilik hidupku. Oh, kau pemilik hidupku, kau pemilik hidupku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas hidup yang gratis yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kehidupan hari ini Tuhan. Kami boleh bangun pagi ini, semua karena kuasa Tuhan. Hari ini Bapak, sebelum kami mengawali semua aktivitas kami rindu untuk dibekali kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus melangkah, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati hamba yang terbatas, berkati kami semua yang mendengarkannya saat ini Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom keluargaku, Home Community Church. Shalom buat kita semua, siapa saja yang menyaksikan video kali ini. Saya menyapa, saya berdoa dari tempat ini kita semua semakin hari semakin setia dengan Tuhan, semakin hari semakin hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Saat teduh kali ini saya beri judul El Shaddai, atau artinya Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Artinya apa? Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Sebaliknya, apapun yang Dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, kemahakuasaan Tuhan yang saya akan bagi pada pagi ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah Dia selalu dapatkan apa yang Dia mau. Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow. Izinkan saya pakai peribahasa ini. Tuhan bisa buat orang jilat kembali ludahnya sendiri. Kenapa saya pakai peribahasa ini? Karena ini terjadi pada diri saya sendiri. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menceritakan sedikit perjalanan hidup saya waktu saya masih kuliah. Waktu itu di zaman kuliah, senior-senior saya yang tergabung dalam organisasi kerohanian, kalau mau ajak saya ibadah mungkin mereka sangat-sangat bergumul. Kenapa? Kalau saya sering diajak, saya ajak berkelahi senior yang ajak saya ibadah waktu itu. Saking tidak maunya saya untuk diajak untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Dan pada satu ketika ada jadwal ibadah di kampus. Waktu itu senior-senior saya sudah menunggu di depan pintu kelas dengan harapan mengajak saya untuk beribadah. Nah, waktu itu saya tidak suka untuk dipanggil bersekutu, beribadah bersama dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi waktu itu saya posisi di dalam kelas, mereka sudah nunggu di luar, dan saking tidak maunya saya dipanggil, diajak untuk beribadah, saya hanya pakai bahasa tubuh, saya hanya menunjukkan dengan bahasa tubuh saya, mengarahkan arah kepada mereka pakai kode tubuh seperti ini, pakai kode tinju seperti ini, menandakan bahwa saya tidak mau, jangan dipaksa. Kalaupun dipaksa saya akan ajak mereka berkelahi. Nah, saudara-saudara, saya menganggap semua orang-orang rohani waktu itu adalah orang-orang yang kuper, kurang pergaulan, orang-orang yang culun, yang cupu. Nah, singkat cerita, saya percaya saya boleh ada di titik ini adalah bagian dari kemahakuasaan Tuhan. Dan itu saya percaya. Bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, menyampaikan isi hati Tuhan seperti ini.
Itu bagian dari kemahakuasaan Tuhan. Ini yang saya maksud dari peribahasa tadi. Bagaimana Tuhan membalikan sebuah situasi menjadi situasi yang sangat berbeda dengan situasi yang sebelumnya. Karena Tuhan selalu dapatkan apa yang Dia mau. Ya iya dong, yang Tuhan kan Dia. Jadi Dia selalu dapatkan apa yang Dia mau. Sama dengan di Yeremia 55 ayat yang ke-11 tadi yang kita baca. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ini poin pertama dari kemahakuasaan Tuhan. Poin pertama adalah Dia pasti dapatkan. Dia selalu dapatkan apa yang Dia mau. Terus poin yang kedua, kemahakuasaan yang kedua, jika tidak, maka tidak akan terjadi. Ini kemahakuasaan Tuhan yang kedua. Di poin yang kedua ini saya akan bagi, itu berdasarkan 2 Raja-Raja 1 sampai dengan 11. Kalau Bapak Ibu baca sepanjang pasal ini, pasal 2 Raja-Raja 1 ayat 2 Raja-Raja ayat 1 sampai dengan ke-11. Di pembacaan ini, saudara-saudara kekasih, Tuhan bisa melihat bagaimana Hizkia sudah mau mati. Dan Yesaya bin Amos sudah meminta Hizkia untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada keluarga. Hizkia sudah mau mati. Yesaya sudah menyampaikan kepada dia bahwa sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu kepada keluarga. Tapi Hizkia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Hizkia dipulihkan Tuhan dari sakitnya, tidak jadi mati. Dan malah Tuhan menambahkan 15 tahun lagi usianya. Itulah kemahakuasaan Tuhan kita. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. Jika Tuhan tidak menghendaki, tidak ada satupun orang yang dapat berbuat apa-apa. Artinya, ketika Tuhan mengatakan tidak, itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Saudara, itu poin yang kedua. Seberapa kita berdoa meminta Tuhan, tapi belum dijawab. Kita tunggu waktunya Tuhan. Dan kita semua juga harus mengerti. Mengertinya apa? Di balik tidaknya Tuhan, ada sesuatu yang besar. Katakan amin, saudara. Memang ada. Mari kita buka di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu, duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini cerita dari Rasul Paulus. Dia sudah berdoa berkali-kali untuk meminta kesembuhan karena ada duri dalam dagingnya. Saya tidak tahu ini apakah penyakit atau apa, tapi ada duri dalam daging dan dia sudah berseru sama Tuhan sebanyak 3 kali. Dan lihat jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karunia-Ku. Apakah duri dalam daging ini dihilangkan? Tidak. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku. Wow, jawaban Tuhan seakan mengingatkan saya dan saudara bahwa ada yang lebih besar dari sekedar kesembuhan. Apa itu? Kasih karunia. Wow. Itu poin yang kedua, kemahakuasaan Tuhan. Jika Dia tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Dan poin yang ketiga, kemahakuasaan yang ketiga adalah Allah yang berdaulat. Kita tahu bersama sejarah kita sebagai manusia sejak mulanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terpisahkan dari kasih Allah. Tentu
Bisa saja bagi Allah untuk membiarkan hal ini. Ya iya dong, yang Tuhan kan Dia. Tetapi apakah semua cuma sampai di situ? Tidak. Dia karuniakan anaknya supaya saya dan saudara jadi anak-anaknya. Sekali lagi, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya saya dan saudara jadi anak-anaknya. Sepenuhnya tanpa terkecuali, Allah berdaulat atas hidup saya dan saudara. Mari berhenti berpijak pada kata kebetulan jika kita percaya pada kedaulatan. Saya ulangi, berhenti berpijak pada kata kebetulan jika kita percaya kepada kedaulatan. Saya dan saudara ada hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena kedaulatan Tuhan. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, sebuah rencana yang sangat-sangat indah yang Tuhan persiapkan buat saya dan saudara. Akhir khotbah ini, saya mau sampaikan pesan seperti ini. Saudara, seberapa berat bebanmu saat ini? Saya tahu kita semua punya beban yang sangat berat. Seberapa sulit persoalan hidup kita saat ini? Saya tahu kita sulit melewati persoalan hidup. Semakin hari semakin bertambah persoalan. Apa rencana-rencana kita ke depan? Saya mau bilang seperti ini. Mari bawa ke Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Dia sanggup menopang saya dan saudara. Sebab Dia El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa di bumi, berkuasa di sorga. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Terpuji Tuhan Yesus dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu menguatkan kami, bahwa kami ada hari ini karena kuasa Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang sanggup menopang, memulihkan kami, menguatkan kami melewati setiap persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah terus kami berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kami terus berjalan dalam rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur, kami sambut hari ini. Kami berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.